Halo, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya Dolce Victorinda Banoet dan teman saya Egino Gelutana akan membawakan materi tentang kejenuhan belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa itu kejenuhan belajar? Atau teman-teman pernah mengalami yang namanya kejenuhan belajar? Oke, langsung saja kepada pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan salah satu jenis kesulitan yang sering terjadi pada siswa dalam belajar. Nah, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut jenuh belajar. Nah, peristiwa jenuh ini kalau dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar dapat membuat siswa tersebut merasa lelah atau memubazirkan usahanya. Nah, kejenuhan belajar itu ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Berikutnya kita masuk kepada faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar. Nah, yang pertama itu kecemasan terhadap dampak keletihan, terutama keletihan mental. Nah, kedua itu kecemasan terhadap patokan keberhasilan yang terlalu tinggi. Ketiga itu situasi kompetitif yang ketat dan memerlukan kerja intelek yang berat. Keempat, pemaksaan diri dalam mencapai kinerja akademik yang optimum tanpa diiringi dengan peningkatan intensitas belajar. Selanjutnya, kiat mengatasi kejenuhan belajar. Saya persilakan kepada teman Egino. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu kiat mengatasi kejenuhan belajar. Nah, yang pertama itu istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Tubuh memerlukan waktu istirahat yang cukup banyak, jadi teman-teman harus bisa banyak istirahat. Minimal istirahat yang diperlukan itu selama 8 jam, dan juga teman-teman harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi atau sehat. Dengan begitu akan mengurangi tingkat kejenuhan yang teman-teman alami. Nah, yang kedua itu pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dan hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Nah, teman-teman jika sudah melakukan penjadwalan atau tidak sudah membuat jadwal-jadwal belajar di rumah, nah teman-teman coba lagi mengubahnya kembali secara lebih baik lagi. Contohnya mana hal untuk belajar yang lebih penting lagi, sehingga teman-teman ketika belajar itu lebih terfokus. Nah, yang ketiga itu siswa harus berusaha untuk keluar dari situasi jenuh. Nah, ini sangat penting sekali. Teman-teman harus bisa keluar dari situasi jenuh. Contohnya teman-teman mencari hal-hal sesuatu yang menarik, seperti teman-teman beraktivitas di luar rumah, bermain atau seperti apa, belajar yang bermain sambil belajar itu sangat penting sekali untuk keluar dari situasi jenuh ini. Nah, yang keempat itu penataan atau pengubahan kembali lingkungan belajar siswa. Nah, contohnya teman yang sebelumnya belajar hanya secara pasif atau belajarnya kurang baik, teman-teman harus berusaha untuk bisa merubah cara belajar tersebut, sehingga ketika teman-teman belajar kembali, lingkungan belajar teman itu akan lebih baik lagi, sehingga apapun yang teman-teman belajar itu dapat teman-teman tangkap dengan baik. Nah, yang kelima itu memberikan motivasi dan stimulasi baru. Nah, motivasi ini sangat penting sekali. Ini merupakan langkah awal ketika teman-teman untuk keluar dari situasi yang namanya jenuh. Nah, dengan memotivasi diri teman-teman untuk bangkit dari namanya jenuh, teman-teman dapat melakukan segala hal itu dengan lebih baik, dan segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Nah,
Oke, baik. Sepertinya pembahasan kita tentang kejenuhan belajar ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dapat mengatasi kejenuhan belajar yang teman-teman sedang alami. Nah, cukup sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. See you.